warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, kakak-kakak yang kami muliakan karena Allah Jalla fi'ula, segala puji bagi Allah yang kami limpah rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita dapat melanjutkan kajian An-Nisa, yaitu majelis taklim ibu-ibu yang sudah berjalan beberapa kali. Alhamdulillah, semoga kajian ini bisa terus berjalan, bisa terus kita laksanakan. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Tolong kertasnya dikasih ke Kak Umi sama yang baru datang, dibagi ya. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, di tangan ibu-ibu sekalian sudah ada secari kertas yang berisi doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia ya. Doaul karbi, kata para ulama, doa penghilang kesedihan, kesusahan, atau sebagian mengatakan doa yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang tanya, ada nggak doa untuk mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya doa ini. Nanti dalilnya kita lihat ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu pernah berkata, ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun. Ya, tidaklah seseorang ditimpa dengan sebuah musibah, kesedihan, kesulitan, galau, gundah gulana. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala Qur'ana rabi'a qalbi an taj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa dhahaba huzni wa jala'a hammi illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Ini doa yang sangat agung ibu-ibu sekalian. Apa artinya ada di secari kertas. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, Nabi SAW mengatakan, apabila ada seorang hamba yang ditimpa dengan sebuah musibah, apapun musibahnya, yang membuat dia sedih, membuat dia gundah gulana, lalu dia menyebutkan doa ini, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah hambamu, wa ibnu abdik, dan aku juga anak dari hambamu, maksudnya adalah ayah kita, wa ibnu amatik, dan aku juga adalah anak dari hamba perempuanmu, yaitu ibu kita. Ini pengagungan bahwa kita berikrar, iktiraf ya, menunjukkan bahwa diri kita adalah seorang hamba. Dan ini merupakan wasful ubudiyah ya, sifat pensifatan penghambaan yang sangat agung. Sebelum kita mulai doa, kita merendah di hadapan Allah ya, mengungkapkan kelemahan seorang hamba. Ya Allah, aku hambamu
Aku juga hamba dari ayah kita, kemudian ibu kita, disebutkan semuanya. Setelah disebutkan, baru masuk kepada pengagungan yang berikutnya. Nasiyati biyadik. Apa nasiyah itu? Yaitu ubun-ubun, ubun-ubun. Di dalam doa ini Nabi SAW menggunakan kalimat nasiyah. Kenapa tidak wajh? Kenapa tidak wajhi biyadik atau ra'si biyadik? Kenapa tidak disebutkan kepalaku di tanganmu atau wajahku di tanganmu? Kenapa digunakan kalimat ubun-ubun? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, yusarrifu kaifa yasha. Ungkapan ubun-ubun itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kelemahan. Misalnya orang Arab mengatakan nasiyati fulan biyadi fulan. Ubun-ubun misalnya siapa? Ubun-ubun Muhlis di tangannya Ahmad misalnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa Muhlis ini patuh dan tunduk, lemah di hadapan Ahmad. Nasiyati biyadik. Aku ini lemah. Ubun-ubunku di tanganmu. Ini pengakuan lemahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Madin fiya hukmuk. Segala ketetapanmu, hukummu pasti berlaku padaku. Adilun fiya qada'uk. Dan ketetapanmu adil bagiku. Semua yang engkau tetapkan untukku itu adil. Kemudian setelah dia mengungkapkan kelemahan dirinya, lalu dia masuk kepada tawassul. Ini ada berdoa. Makanya ibu sekalian, penting untuk menghafalkan doa ini. Setelah mengucapkan doa ini, baru ibu-ibu silakan mengucapkan doa-doa yang lainnya, terserah. Dan ini sebaiknya diucapkan sebelum kita mulai doa. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Antum lihat di sini, aku meminta kepadamu ya Allah bi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama-namamu. Disebutkan. Kalau misalnya kita berdoa ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kita bertawassul dengan Asmaul Husna, maka dalam doa ini semua nama-nama sudah mencakup. Kenapa? As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Subhanallah. Luar biasa. Kita bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah yang husna. Samaita bihi nafsak. Yaitu nama yang engkau berikan kepadamu, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang engkau cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu banyak sekali Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran. Maka kita mengucapkan doa ini seolah-olah kita sudah mengucapkan seluruh nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik. Atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu. Nama-nama yang Allah ajarkan kepada Rasul misalnya. Dengan kita mengucapkan ini, seolah-olah kita sudah bertawassul dengan seluruh nama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Atau nama yang engkau sembunyikan, yang engkau tidak ajarkan. Jadi nama Allah itu luas, banyak sekali. 99 Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Nabi SAW mengatakan aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Atau nama yang engkau sembunyikan, yang tidak engkau ajarkan kepada hambamu. Berarti ada nama-nama yang belum Allah ajarkan, yang hanya tahu hanya Allah. Dan subhanallah, ketika kita menyebutkan doa ini, seolah-olah kita menyebutkan doa-doa nama-nama yang juga Allah sembunyikan. Antaj'ala, maka masuk ke dalam doa. Ketika tadi kita mengungkapkan kerendahan diri kita, kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, seluruh nama-nama Allah, masuk kepada doa. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah,
jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Subhanallah. Wa nur sadri, ya, jadikan Al-Quran sebagai cahaya di dadaku. Subhanallah. Wa jalaa huzni, ya, dan penghilang, ya, kesedihan. Wa dhahaba hammi, dan, ya, jadikan juga Al-Quran itu sebagai pelenyap rasa gundah gelisah. Subhanallah. Ini saya minta tolong ibu-ibu sekalian dihafalkan. Dihafalkan. Kalau ada yang bisa hafal di majelis ini, minggu depan dapat hadiah. Tidak boleh lihat, ditutup. Dapat hadiah minggu depan. Hadiahnya murah. Saya tidak mau bilang hadiahnya mahal, hadiahnya murah. Nanti kalau bilang mahal, mahal lagi mahal, ya. Ya. Jadi sekarang kita masuk kepada syarah doa ini. Subhanallah. Untuk lihat, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Kita katakan tadi wasful ubudiyah, ya, sifat penghambaan adalah sebuah keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut dengan abdun. Ya, di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Ya, Allah mengatakan memuji Rasulullah SAW, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, ya, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Allah memuji Rasulullah SAW dengan penyebutan abdihi, ya, hambanya. Ya. Begitu juga di dalam surah Maryam ketika Allah menceritakan percakapan antara Nabi Isa ketika beliau masih dalam buayan, masih bayi, belum bisa bicara, ketika dipaksa oleh orang-orang Yahudi, ya, untuk berbicara, maka, ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, dalam surah Maryam Allah Subhanahu menceritakan bagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam. Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Lihat bagaimana Allah menjelaskan, ya, memuliakan Nabi Isa dengan penyebutan abduhu, hambanya, ya. Begitu juga dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Furqan, ya, Allah SWT mensifati orang-orang yang beriman itu yang mulia dengan penyebutan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ibad jamak dari abdun. Ibad. Ya. Jadi penyebutan hamba merupakan kemuliaan bagi seorang hamba yang Allah sifati untuk Rasul, untuk Nabi Isa, dan untuk orang-orang beriman lainnya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW ketika para sahabat hulu terhadap beliau mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian hulu berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa alaihissalam. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya. Inni Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, aku ini hanyalah hambanya dan rasulnya. Maka cukup katakan hamba Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Ini wasful ubudiyah, ya, merupakan kehormatan bagi seorang hamba jika dia mendapatkan predikat Abdullah, ya. Makanya kita itu disunahkan kalau ada anak laki-laki dinamakan dengan Abdullah wa Abdurrahman. Nabi SAW mengatakan, Ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya, subhanallah. Ya, apalagi kalau ada anak kembar, bagus, Abdullah Abdurrahman. Ya. Jadi pensifatan ubudiyah, penghambaan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini
Ya, di kalimat pertama Allahumma inni abduk wa bunu abdi wa bunu amati nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini merupakan ikrar, penetapan atau pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah di hadapan Allah. Dia mengatakan, ubun-ubunku ini ada di tanganmu. Subhanallah. Seorang hamba mengungkapkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kita. Kita itu lemah, antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua itu fakir, butuh dengan Allah. Kita itu lemah di hadapan Allah. Maka kita butuh dengan Allah. Maka wajib bagi kita menghafalkan doa ini. Kenapa? Karena kita butuh dengan Allah. Nasiyati biyadik, kita lemah. Madin fiya hukmuk. Semua hukummu itu pasti berlaku untukku. Madin fiya hukmuk. Ini doa ini di dalamnya terdapat iman terhadap qada dan qadar. Beriman terhadap takdir baik maupun takdir buruk. Semua yang Allah tetapkan pasti akan menimpa kita. Apapun yang Allah tentukan pasti akan kita alami, baik-baik maupun buruk. Ini merupakan iman kepada qadar, kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan ibu-ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir itu ada 4 rukun atau ada 4 tingkatan. Maratibul qadar itu ada 4. Yang pertama al-ilmu. Seseorang tidak mungkin beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk kecuali dia beriman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-ilmu. Dia meyakini Allah tahu segala hal, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengetahui yang di bumi maupun di laut, yang di darat maupun di laut, Dan Allah juga mengetahui segala perkara yang gaib. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu perkara gaib, baik yang di bumi maupun yang di langit, kecuali Allah Jalla fi'ula. Menetapkan bahwa Allah yang mengetahui segala sesuatu. Makanya termasuk sebuah kekufuran apabila kita datang kepada dukun peramal untuk menanyakan perkara yang gaib. Karena kita tidak beriman kepada ilmu Allah ketika kita datang kepada dukun. Seolah-olah ada yang tahu perkara gaib selain Allah. Tanya kepada dukun peramal. Naudzubillah min dzalik. Ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatuhu 40 yauman." Barang siapa datang kepada dukun peramal, dia tanya, tidak diterima salatnya selama 40 hari, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan." Dia datang kepada dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan perkataan dukun tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kafir terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran Al-Karim mengatakan tadi, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Lalu dia mengatakan dukun tahu, maka dia kafir terhadap Al-Quran. Ini yang pertama, maratibul qadar. Yang kedua, al-kitabah. Kitabah, yaitu kita meyakini bahwa seluruh takdir yang Allah tentukan untuk kita, untuk bumi, untuk tetangga kita, untuk seluruh makhluk hidup, semuanya telah ditulis. Semuanya telah ditulis. Allah SWT firman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Semua musibah yang menimpa di bumi ini, banjir, gempa bumi, demo, terbakarnya gedung DPR, ada ojol yang diinjak meninggal,
ada polisi yang meninggal ketika demo. Semuanya sudah Allah tulis, ya, di Lauhul Mahfuz, di kitab induk, ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Allah menulis seluruh takdir makhluk hidup, ya. Semuanya ditulis kapan? Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir ibu-ibu duduk di majelis ini sudah ditulis. Ya, hari Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 September akan ada kajian di rumah Cimaani. Itu Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah ada semuanya. Itu kita harus beriman bahwa semuanya sudah ditulis. Ya, semuanya sudah ditetapkan. Apapun yang menimpa kita, Allah sudah tetapkan. Yang ketiga, rukun yang ketiga masyiah. Kita meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Kalian berkehendak ini dan itu, namun semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun akidah Qadariyah, mereka meyakini bahwa manusia menciptakan takdirnya sendiri. Akidah Qadariyah, mereka meyakini